Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wayahkia dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan gerak langkah kita semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan. Baik, dalam pertemuan kali ini sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, kita akan mengurai bagaimana profil khususnya dalam agenda gerakan malam Jumat berbagi. Kita akan mengulas bagaimana dari mulai pendiriannya, siapa tokohnya, tempatnya di mana saja, biar kita semua mengetahuinya bahwa gerakan malam Jumat berbagi ini bukan hanya di Kota Bandung saja, melainkan di beberapa tempat seperti Jakarta, Cirebon, Cianjur, dan sebagainya. Untuk lengkapnya, mari kita sama-sama saksikan wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Irfan yang telah mengundang untuk berbagi dan sharing di channel YouTube-nya. Saya akan sedikit menjelaskan terkait apa yang diminta oleh koordinator berbagi nasi bungkus di Bandung tentang sejarah berdirinya gerakan berbagi ini. Kalau bicara tentang sejarah, sebetulnya saya juga bingung apa ya sejarahnya. Tapi yang pasti gini, sejarah adanya gerakan berbagi nasi bungkus itu kita dimulai dari rasa khawatir kita ketika sedang jalan-jalan tengah malam di jalanan ibu kota ya. Sebetulnya di 2017 itu kita sering jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan sambil melihat-melihat banyak orang yang menggelandang dengan berbagai alasan lah. Sebetulnya ada banyak orang yang secara sosial atau secara ekonomi dia sangat rawan, apalagi yang paling penting itu ya urusan pangan, sebetulnya urusan makan. Nah, berangkat dari situ kita mencoba untuk menggugah kepedulian kita. Sebetulnya saya yakin lah, dan kita juga semua yakin bahwa masyarakat Indonesia itu masih sangat care, masih sangat peduli, tapi rasa kepeduliannya itu harus dibangkitkan kembali. Nah, dari situ muncul ide untuk membangun atau membuat gerakan berbagi nasi yang sudah berjalan sampai hari ini di beberapa kota. Pada saat itu saya dan teman-teman aktivis yang berada di Jakarta, ada saya, Wahyudi Laili yang menjadi koordinator gerakan nasionalnya, ada Abdul, ada Maldini, ada Syakir, ada Aldo, ada banyak orang lah sebetulnya. Tapi yang paling utama mungkin ide besar paling pokoknya dari guru kita sebetulnya, Abah Suhe, yang kadang orang menyebutnya geng Suhenisme ya, membangun rasa kepedulian sosial. Jadi pendiri ini banyak orang, dan saya yakin lah mungkin semua orang di Indonesia yang punya rasa kepedulian itu saya anggap sebagai pendiri. Karena idenya kalau memang harus dibuat ide itu dibukukan mungkin agak susah begitu kira-kira. Kalau terkait anggota, kita itu tidak ada catatan resmi anggota kita berapa, ada banyak, ada ini. Yang pasti dalam setiap malam Jumat itu kita coba share ke semua orang yang ada di sekitar kita, teman, sahabat, relasi, bahkan mungkin bos kita. Ada yang ya, ada pedagang-pedagang kecil juga ikut terlibat, ada tukang beca juga ikut terlibat, politisi juga banyak. Saya juga sebetulnya ingin mengucapkan terima kasih ada kesempatan ini kepada semua orang yang pernah terlibat dalam gerakan berbagi nasi ini, dan harapannya akan semakin bertambah. Nah, cita-cita saya itu sebetulnya, cita-cita kami ya, termasuk mungkin Pak Irfan di sini, cita-cita kami itu bagaimana keanggotaan ini bisa semakin banyak orang, semakin meluas, bahkan bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun sebetulnya. Itu yang kita cita-citakan.
Kalau terkait bentuk lembaga, sebetulnya keinginan untuk melembagakan gerakan berbagi nasi ini udah beberapa kali ya ide-ide itu muncul. Bahkan di Jakarta ada Pak Tatang yang merupakan salah satu mantan di bagian Deputi 4 KSP, Kantor Kepresidenan. Beliau sangat intens ikut mendampingi kami mencoba untuk membuat lembaga, tapi sampai hari ini kita belum melembagakan secara resmi sebetulnya. Kita yang di Bandung juga sebetulnya beberapa kali ingin membuat lembaga yang secara resmi, tapi karena sumber daya manusia kita masih kurang, kita pola manajemennya juga masih sangat kurang, jadi masih sangat sporadis. Siapapun atau apapun atau kondisi apapun, kita masih sangat sporadis dan tradisional, mengajak hanya melalui WA, mengajak hanya melalui ya begitulah. Jadi sampai hari ini dan detik ini belum ada lembaga yang secara resmi, masih sifatnya sukarela gitu. Kalau terkait tempat, ada banyak tempat yang sebetulnya sudah melaksanakan secara rutin, tapi juga ada yang masih tiap minggu, ada yang tiap bulan, ada yang mungkin seadanya aja yang menggerakkan. Cuman juga di sini saya ingin mengucapkan selamat sore ya buat sahabat-sahabat yang di Gerakan Malam Jumat Berbagi Jakarta yang sekarang dipimpin oleh Pak Abdul, di Bandung yang dikoordinatori Pak Irfan, di Cirebon juga ada Pak Wahyu yang sekarang ini ada di Purwakarta, di sana ada Adam, ada teman-teman yang lain juga di Bogor, ada Rijal, terus di Ambon juga. Saya lupa namanya yang sahabat di Ambon, kalau memang nonton video ini terima kasih ya. Nah, terus juga di Blora kalau nggak salah, di Garut, di Cianjur, Cipanas, Sukabumi, di Bandung juga bukan hanya satu tempat, ada 2-3 tempat kalau nggak salah, termasuk yang di UIN Bandung itu. Jadi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu sebetulnya sahabat-sahabat yang berada di kota-kota besar yang lainnya. Tapi mungkin ke depan bisa kita coba urai kalau ini lembaganya sudah mulai kita rapikan kembali. Jadi sebetulnya secara umum gerakan ini adalah gerakan kemanusiaan. Kenapa sampai hari ini belum dilembagakan dan anggotanya juga belum resmi? Karena kita berharap ini merupakan bisa menjadi gerakan sosial yang bisa dilakukan oleh siapapun, tidak tersekat oleh identitas kecil gitu. Jadi kalau teman-teman yang berada di kota yang belum ada Gerakan Malam Jumat Berbaginya, yang memiliki komunitas-komunitas, silakan untuk melakukan gerakan ini dengan komunitas yang Anda miliki atau dengan latar belakang profesi atau dengan apapun, terserah pokoknya. Yang penting gerakan ini bisa menjadi inspirasi bagi gerakan yang lainnya, bahkan bila perlu itu bisa menjadi salah satu gerakan yang dilakukan di setiap saat, di setiap hari, dan di setiap detik gitu. Bahwa di sekitar kita itu banyak ruang. Dan juga kepedulian ini bukan hanya tentang urusan nasi bungkus, tapi kenapa gerakan nasi bungkus juga ini penting? Karena ini menyangkut hal yang paling pokok dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa di sekeliling kita masih banyak orang yang tidak bisa makan. Itu yang paling pokok. Di luar itu semua kita eksplor, kita cari, dan kita bangun rasa kepedulian kita sebagai manusia. Oke, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang selama ini mensupport kita, baik dari sejak pertama kita membangun gerakan berbagi nasi ini di Jakarta. Di sana ada Pak Jamal, ada Pak Tatang. Pak Jamal itu salah satu komisaris di RNI, ada juga para politisi yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada Bang Saipudin Unis, mungkin ada salah satu pemilik restoran di Bekasi, saya juga ucapkan terima kasih. Termasuk yang paling utama yang di Bandung ini, mungkin saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Huda, Ketua PKB, yang telah memberikan tempat bagi kita untuk melakukan gerakan Jumat Berbagi dan menghidupkan berbagai tradisi kita lah sebagai bangsa ya. Ucapan terima kasihnya terkhusus mungkin kepada orang-orang yang selama ini ikut support tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa sebutan apapun. Paling utamanya terima kasih yang sebesar-besarnya buat Abah Suhe,
yang selama ini terus mendampingi kita dan terus ikut terlibat. Dan yang tidak bisa saya sebutkan lagi, yaitu orang-orang yang selama ini ikut terlibat berbagi nasi, baik yang ikut di jaringan kita ataupun tidak sama sekali. Yang penting ini bisa menjadi inspirasi bagi gerakan kita semua. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita tetap konsisten dalam gerakan Jumat Berbagi. Dan saya titip, tolong subscribe dan kita share video YouTube ini agar bisa menjadi inspirasi bagi setiap orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.